proses kolaborasi dengan Cakler ini sebenarnya memang dimulai dari saat dia mengajukan program residensi dari British Council. Terus PSBK mendapatkan kesempatan untuk menjadi host atau menjadi tuan rumahnya. Pada saat itu Cakler kemudian menawarkan, dia bertanya kira-kira kalau di PSBK dia bisa melakukan apa sehubungan dengan proyeknya. Proyeknya Cakler sebenarnya mengenai politik identitas yang sedang marak berlangsung baik kalau di negaranya dia politik identitas itu salah satu contoh yang paling dekat dengan kedatangannya dia di sini adalah saat Brexit ya, saat Britania Raya memilih untuk keluar dari Uni Eropa karena mereka merasa bahwa orang Inggris ya orang Inggris, dan dari sejarahnya kita tahu bahwa orang Inggris memang mempunyai konsep diri atau konsep identitas yang sangat kuat. Orang Inggris dan Prancis kalau di Eropa, setelah itu Italia, lalu Jerman. Nah kemudian saat dia tiba sampainya di Indonesia, dia mencari cara tentu saja yang paling tepat apa, karena kalau di Indonesia kan secara sosial kultural orangnya di satu sisi sangat terbuka, tapi percakapan mengenai politik identitas itu seringkali berlangsung di ranah clandestine, di ranah percakapan yang selalu remang-remang atau gelap. Dia tidak pernah dibawa ke permukaan. Katakanlah Indonesia orang masyarakat Indonesia dan Jawa terutama, mereka memiliki banyak sekali tabu-tabu, banyak sekali aturan tentang cara membicarakan identitas seseorang. Nah, berangkat dari itulah, maka kemudian Cakler mengubah gagasannya. Kemudian bagaimana sih cara orang Jawa atau orang yang tinggal di Jawa menentukan jati dirinya atau menentukan identitasnya. Itu kenapa misalnya dia selalu terus-menerus pada waktu proses presidensi dan pengambilan datanya, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan, what makes you you? Apa sih yang membuat dirimu seperti dirimu sekarang? Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu sebenarnya tidak tepat, tapi kalau lebih tepatnya begitu. Sebenarnya kamu ini siapa? Karena what dan who itu perbedaannya itu. Sehingga dengan terus-menerus mengajukan pertanyaan seperti itu, dia seperti memaksa seseorang atau menempatkan seseorang dalam posisi untuk melakukan refleksi terhadap sebenarnya aku ini siapa ya? Atau bagaimana caraku memandang diriku sendiri.
seniman SPT ini seperti mereka dipaksa untuk bekerja sama, dalam tanda kutip dipaksa atau diletakkan dalam lingkungan tertentu untuk bekerja sama selama hampir kira-kira 9 bulanan. Kata saya menarik kemudian adalah bagaimana kalau bagi saya pribadi dan juga berdasarkan dari pemikiran yang sudah kami sepakati, itu adalah bagaimana masing-masing orang meletakkan dirinya di dalam kelompok, bagaimana masing-masing orang menganggap kelompok itu sebagai apa, di sini sebagai apa, dalam arti apakah kehadiran kelompok bisa membuat dirinya berkembang atau bisa membuat dirinya mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin dia dapatkan secara personal, atau justru sebaliknya kelompok itu hanya berfungsi sebagai penghambat dari perkembangannya secara personal. Di sini saat ada mereka harus bersama-sama dalam kurun ruang dan waktu selama 9 bulan itu, yang menarik juga yang juga muncul di era seri ini adalah bagaimana masing-masing orang ternyata menghadapi pertanyaan yang bersifat identitas itu juga masih merasa belum pasti. Belum pasti di sini bukan berarti sesuatu yang buruk, tapi mereka sendiri masih memikirkan benar atau enggak ya jawabanku. Pertama bisa jadi karena pertanyaan semacam itu jarang sekali muncul di dalam tradisi Jawa ya, atau Indonesia. Dan juga di sisi yang lain, sebagai seniman bisa jadi mereka seringkali ya berkarya saja, bahkan di dalam disiplinnya mereka masing-masing, karena di RSR itu para seniman harus menuangkan gagasannya lewat medium-medium yang biasa kita temui di ranah di ranah visual art, bukan hanya seni rupa. Maka mereka terus-menerus menjadi pertanyaan ulang antara konsep diri yang selama ini mereka percayai dan konsep diri yang sebenarnya masih mungkin mereka kembali di satu sisi. Yang menarik itu. Dan juga untuk program SPT ini terutama memang adalah salah satu dari PSBK sebenarnya untuk membuka kartu-kartu pemikiran para seniman, terutama yang muda, mengenai keterkaitan antara satu seni dengan seni yang lain gitu. Ini soal aliansi tadi itu kami sampaikan. Karena misalnya kalau kita menilik dari sejarah Indonesia sendiri, misalnya bagaimana Chairil Anwar bisa mengilhami sebuah poster yang bertulisan "Bung Ayo Bung", dan bagaimana dia bisa dalam kehidupan sehari-hari berkawan akrab dengan seniman-seniman dia dari sastra, seniman-seniman lukis dia juga berkawan akrab, dan juga bagaimana mereka saling mempengaruhi untuk dalam proses berkaryanya. Ini saya kira yang menjadi menarik secara keseluruhan dari program SPT ini adalah bagaimana itu sekat-sekat yang entah kenapa akhirnya timbul, dan juga dialog antar seniman dari berbagai disiplin itu sendiri sulit muncul menjadi bisa terbongkar. Dan ya harapannya semoga saja dialog-dialog yang serupa bisa berlangsung di ranah yang lebih besar lagi, karena bagaimanapun juga ya setiap disiplin seni itu akan saling terhubung dan berkelindan satu sama lain.
dalam gitu. Terus beda-beda gitu, tiapnya juga ada yang ngulang lagi jiplak apa gimana gitu, itu beda-beda. Satu-satu. Kalau menurut saya mungkin dari orang kalau melihatnya sebatas datang ini apa sih ya nggak ngerti, tapi kalau misalnya kita nanya atau Didampingi tadi ya? didampingi itu makanya memang sangat dalam, masuk apa sih nyentuh kalau masyarakat tuh. Apalagi yang tadi yang foto itu yang anak kecil itu ceritanya tuh ya banyak di kehidupan sehari-hari gitu, kayak kasih sayang orang tua tuh nggak selalu sama sama semua anak gitu. Tertentu sekali. Harapannya nih misalnya selanjutnya lagi ada RSR kembali dan Mbak Caca dan kawan-kawan mau kesini lagi, ada yang dibayangkan ya atau mau sesuatu yang seperti apa? Apa ya, pengen kayak diupdate gitu loh Mbak. Yang kayak gimana ya, dimensinya tuh nggak simpel tapi ya unik aja gitu. Yang buat makin mikir. Oke, terima kasih banyak. Who makes you who you are? Pertanyaan itu yang selalu dilontarkan oleh seorang Cagar Kim Yeol-ju. Dia seorang kurator yang datang dari London. Kebetulan residensi di sini dan kami berproses dengan beliau. Dengan Cagar, menurut saya hal yang menarik di sana adalah kita pembahasan yang begitu keseharian ya, maksudnya kita ditanyain siapa diri kita sebenarnya, itu menjadi hal yang pertanyaannya mudah, tapi ketika harus menjawab itu menjadi hal yang membuat kita berpikir sangat dalam. Hal itu akhirnya menjadi sebuah proses saya juga secara pribadi mengenal siapa diri saya sesungguhnya, dan di situ juga teman-teman berproses dan berpikir tentang hal tersebut, dan pada akhirnya secara keberlanjutan tema tersebut kita bawa untuk proses pengkaryaan di ruang seni rupa. Dan menurut saya hal itu menjadi hal yang berbeda karena Cagar membawa kita untuk, terutama saya yang basicnya bukan dari keaktoran atau teater, saya basicnya dari visual art, dari seni rupa, menjadi unik karena di situ kita diperkenalkan bagaimana keaktoran itu bisa menjadi sebuah basic dari sebuah karya. Kita menilik atau mengkorek, menciptakan sebuah karakter di sana dan terus dikorek, terus digali lebih lanjut lagi bagaimana karakter itu bisa tumbuh dan nyata di benak kita, dan itu menjadi sebuah titik tolak untuk karya saya selanjutnya.
pertemuan dengan Caglar Kim Yeonchu dengan Mas Hari Teguh membongkar kembali ingatan-ingatan memori saya. Saya mencari diri saya sendiri yang saya wujudkan dalam sebuah karya seni instalasi kumpulan-kumpulan piring dengan sendok dan garpu, di mana bagi seorang pengidap skizofrenia hal sekecil itu menjadi sebuah masalah yang besar. Peristiwa ini menjadi refleksi saya bagaimana ketika kita menjadi berbeda, apakah kita akan menjadi seorang yang reaktif atau kita menerima kondisi yang berbeda pada setiap orang. Kolaborasi dengan kawan-kawan, kita banyak berbicara banyak hal, bagaimana kita tidak langsung menghakimi, kita mendengarkan setiap pendapat, kita menjadi sangat terbuka. Setiap penemuan-penemuan itu menjadi sebuah ide gagasan yang sama-sama kita ciptakan dalam sebuah bentuk karya seni rupa. Berbeda pada proses kolaborasi ruang seni rupa tumbuh sebelumnya, proses ruang seni rupa tumbuh saat ini mempertemukan dua kurator berbeda negara, yaitu Caglar Kim Yeonchu dan Teguh Hari. Pada proses kolaborasi saat ini lebih mentitik beratkan pada nilai teks pada karya setiap seniman tersebut, dan setiap teks seniman yang lahir pada karya itu harus kita pahami satu sama lain, dan teks yang terwujud akan merefleksikan diri setiap seniman tersebut. Terima kasih. Sip. Ya, ruang seni rupa tumbuh kali ini saya pribadi sangat beruntung karena mempunyai kesempatan bekerja sama langsung dengan seniman yang kuat. Dia adalah Caglar Kim Yeonchu. Awal mula proses kita seakan-akan melihat dari diri kita sendiri bagaimana kita bersikap pada orang lain, dimulai dengan membuilding karakter, kemudian mempertajam karakter itu, dan ternyata karakter itu sendiri adalah bahan buat karya. Karya tidak hanya berhenti di perihal karya itu tercipta, tapi bagaimana kita menjikapi atau kalau saya rasa untuk mencapai karya adalah goal yang terakhir, tapi terlebih penting dari itu bagaimana kita menata ide gagasan tersebut dan untuk mengeksekusi menjadi sebuah karya. Karya RSR kemarin tentang aliansi aku, kamu, dan mereka, beruntung kedatangan seorang Caglar yang membantu kami untuk menemukan jati diri tentunya. Jadi mendalami tokoh dalam diri kami sendiri dan orang lain di sekitar kita, yang kemudian itu membimbing saya pribadi untuk menemukan ide untuk membuat sebuah karya patung di pameran seni rupa kali ini. Dan karya ini bertemakan tentang kepiluan orang yang akhirnya memilih untuk menjalani hidup dengan orang beda agama yang dalam tanda kutip menikah. Karena mengingat di Indonesia pernikahan beda agama itu masih belum bisa diterima dengan baik. Nah, ini seperti sebuah doa supaya kedepannya hal ini bisa menjadi lebih legal lagi di Indonesia. Saat proses bersama Caglar, saya menciptakan sebuah karakter bernama Bento. Jadi Bento itu pria asal Papua, umur 25 tahun, dan dia memilih hidup di perantauan. Nah, saat membuat karya tersebut, saya merasa kebingungan kaitannya dengan penciptaan di dalam ruang seni rupa. Dan secara tidak sengaja
saya malah ketemu dengan tokoh yang saya buat tersebut, dan yang saya kagetkan malah apa yang saya pikirkan bisa masuk dalam pemikirannya si Bento juga. Dan saya sempat juga bertukar pikiran dengan Bento untuk mempermudah saya dalam pembentukan karya. Dan ternyata dalam saya bersama Bento tersebut ingin membuat perspektif masyarakat tentang pendapat negatif tentang etnis Papua. Di sini saya hadirkan agar perspektif negatif tersebut hilang setelah melihat karya saya.